Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, yang merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan suatu benda dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S per T. Berikut ini adalah contoh soal dari penerapan rumus tadi. Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, jangan lupa like dan subscribe. Semuanya gratis. Terima kasih. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Percepatan adalah sebuah perubahan yang mengacu pada suatu kecepatan dalam melakukan perjalanan antara dua titik. Contohnya, titik A menuju titik B. Percepatan dapat dihitung dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Berikut ini adalah contoh soal dari penerapan rumus tadi. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gaya sentuh, yaitu gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya magnet dan gaya gravitasi. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya, ketika kalian berada dalam mobil berjalan, tiba-tiba mobil direm mendadak, maka kalian akan terdorong ke depan. Hukum 2 Newton yang berbunyi, jika gaya bekerja pada suatu benda, maka benda itu menerima percepatan yang besarnya sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jika dituliskan dalam rumus, yaitu A sama dengan F per M. Hukum 3 Newton berbunyi, jika sebuah benda menerima gaya dari luar, maka benda akan memberikan gaya yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah. Contohnya, ketika kalian mendorong dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan.
Berikut ini adalah contoh soal penerapan hukum 2 Newton. Fungsi tulang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Serta yang keempat, tempat pembentukan sel darah, contohnya pada tulang paha. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang, contohnya tulang paha dan lengan. Yang kedua, tulang pendek, contohnya tulang ruas jari. Yang ketiga, tulang pipih, contohnya tulang dada dan tulang rusuk. Serta yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya tulang rahang dan punggung. Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis, dapat digerakkan terbatas. Contohnya, hubungan antar tulang belakang serta hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Serta yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Sendi gerak dibagi menjadi 5. Yang pertama, sendi engsel, contohnya lutut dan kaki. Yang kedua, sendi putar, contohnya antar kepala dan leher. Yang ketiga, sendi pelana, contohnya ruas tulang jari tangan. Yang keempat, sendi peluru, contohnya hubungan antar lengan atas dengan bahu. Serta yang kelima, sendi geser, contohnya sendi yang terdapat pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka atau lurik. Terdapat pada rangka, bekerja secara sadar. Yang kedua, otot polos. Terdapat pada organ dalam seperti usus dan paru-paru, bekerja secara tidak sadar. Serta yang ketiga, otot jantung. Terdapat pada jantung, bekerja secara tidak sadar. Kerja otot ada 2. Yang pertama, antagonis atau berlawanan, contohnya bisep dan trisep. Sedangkan yang kedua, sinergis atau bersamaan, contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Gangguan pada sistem gerak meliputi 1. Rickettsia karena kekurangan vitamin D. Yang kedua, osteoporosis karena kekurangan kalsium. Yang ketiga, artritis adalah penyakit sendi. Yang keempat, fraktura atau
patah tulang. Yang kelima, kelainan pada tulang belakang, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis seperti pada gambar. Serta yang keenam, kelainan pada kaki, yaitu genu valgum dan genu varium. Hal ini juga ditunjukkan pada gambar. Cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak meliputi 1. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. 2. Berjemur saat pagi hari. 3. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. 4. Olahraga. Serta yang kelima, menghindari sikap duduk yang salah. Kebanyakan hewan yang hidup dalam air, contohnya ikan, memiliki tubuh yang torpedo, yang berfungsi untuk mengurangi hambatan dalam air. Pada ikan juga mempunyai tulang belakang yang fleksibel, serta mempunyai sirip untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang. Hewan yang hidup di udara, contohnya burung, mampu terbang dengan menggunakan sayapnya. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak autonom atau endonom, yaitu gerak yang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Contohnya, daun kobis yang selalu menguncup. 2. Gerak higroskopis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembaban. Contohnya, membukanya kotak spora pada tumbuhan paku dan pecahnya kulit buah pada tumbuhan tertentu, seperti jarak, karet, dan petai Cina. Serta yang ketiga, gerak esionom, yaitu gerak yang terjadi karena rangsangan dari luar. Gerak esionom dibagi menjadi 3. Yang pertama, tropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang kedua, nasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Serta yang ketiga, taksis, yaitu gerak pindah tempat pada tumbuhan. Ada beberapa gerak tropisme. Yang pertama, geotropisme, yaitu tropisme yang disebabkan adanya gravitasi. Geotropisme ada 2. Yang pertama, geotropisme positif. Bila arah geotropisme searah dengan gravitasi, contohnya tumbuhan akar ke dalam tanah. Dan yang kedua, geotropisme negatif, bila arah geotropisme berlawanan dengan gravitasi. Contohnya, ujung batang tumbuhan yang tumbuh ke atas. Sedangkan gerak tropisme yang kedua yaitu fototropisme, yaitu tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, gerak daun yang cenderung menuju ke arah datangnya cahaya. Yang ketiga, hidrotropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh air.
Contohnya, gerak akar yang cenderung menuju ke tempat yang berair. Serta yang keempat, pigmotropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan atau persinggungan. Contohnya, gerak tumbuh ujung tanaman bersulur atau gadung yang membelit batang. Ada beberapa gerak nasti. Yang pertama, tigmonasti, yaitu nasti yang disebabkan karena sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu saat disentuh. 2. Fotonasti, yaitu nasti yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya, membuka dan menutupnya bunga pukul 4 dan mekarnya bunga matahari. Yang ketiga, niktinasti adalah nasti yang disebabkan karena suasana gelap. Contohnya, menutupnya bunga kupu-kupu pada malam hari dan mengatupnya daun majemuk petai Cina pada malam hari. Yang keempat, termonasti, yaitu nasti yang terjadi karena rangsangan suhu. Contohnya, mengembangnya bunga tulip ketika suhu panas dan akan menutup pada suhu turun. Serta yang kelima, nasti kompleks, yaitu nasti yang disebabkan oleh beberapa penyebab sekaligus. Contohnya, membuka dan menutupnya stomata terjadi karena dipengaruhi oleh cahaya, air, dan zat kimia. Ada dua gerak taksis. Yang pertama, kemotaksis, yaitu taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid menuju sel telur. Serta yang kedua, fototaksis, yaitu taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, spora mempunyai bulu cambuk yang bergerak menuju tempat yang lebih terang, serta klorofil yang cenderung bergerak ke bagian daun yang terdedah cahaya. Terima kasih, kalian telah belajar dengan baik. Selanjutnya, untuk latihan soal, kalian dapat klik link pada deskripsi di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.